Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Sesuai judulnya, kali ini aku mau bahas tentang beasiswa unggulan. Aku bakal bahas tips dan trik buat dapetin beasiswa unggulan. Sekalian juga mau cerita pengalaman aku bisa dapetin beasiswa ini. Baik, perkenalkan dulu, nama aku Niken Aining Tias. Saat ini aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Aku dapat beasiswa unggulan ini saat aku masih menjadi mahasiswa baru atau maba. Oke, tujuan aku bikin video ini, aku tuh ingin ngasih tahu kalian bahwa ada loh beasiswa sekeren beasiswa unggulan ini yang mana seleksinya tuh gampang, syaratnya mudah, kemudian cakupan beasiswanya tuh banyak banget yang kalian dapatkan nanti. Dan ini menurutku beasiswa terkeren sih di Indonesia yang pernah aku kenal. Karena apa? Karena ini tuh nggak dibatasin sama faktor ekonomi orang tua kalian. Mau kalian dari ekonomi atas ataupun bawah bisa ikut. Dan sampai saat ini masih banyak banget mahasiswa yang nggak tahu tentang beasiswa unggulan ini. Jadi ini merupakan peluang emas bagi kalian yang ingin menjadi awarder beasiswa unggulan. Oke, penjelasannya kita mulai dari jenis-jenis beasiswa unggulan. Yang pertama ada beasiswa masyarakat berprestasi, yang kedua ada beasiswa unggulan 3T, kemudian ada beasiswa pegawai Kemendikbud. Nah, untuk beasiswa masyarakat berprestasi ini ditujukan buat kalian yang menempuh pendidikan di studi S1, S2, atau S3. Kemudian tujuan pemerintah sendiri untuk mengadakan program ini yaitu untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Oke teman-teman, karena di awal video tadi udah aku bilang bahwa aku tuh keterima menjadi awarder beasiswa unggulan pas masih mahasiswa baru atau maba, sehingga pembahasannya lebih aku fokuskan ke yang S1 ya. Oke, kita bahas di syarat-syarat umum dulu. Syarat umumnya diutamakan bagi kalian yang punya prestasi. Karena apa? Yap, beasiswa ini merupakan beasiswa prestasi, sehingga diutamakan bagi kalian yang punya prestasi. Minimal prestasinya yaitu tingkat kabupaten, bisa provinsi, bisa nasional, maupun internasional tentunya. Dibuktikan dengan sertifikat yang kalian punya ya. Jadi jangan sampai sertifikat kalian hilang. Lalu bidangnya apa aja sih kak? Bisa bidang seni, budaya, sains, teknologi, maupun olahraga. Yang kedua, mendapat surat rekomendasi dari institusi terkait, contohnya dekan, kemudian dosen DPA kalian, maupun guru SMA kalian. Yang perlu kalian ingat, semakin tinggi jabatan yang memberi rekomendasi ke kalian, maka semakin tinggi pula peluang kalian buat lolos. Jadi harus diperhatikan ya. Kalau aku kemarin sih pakai dosen DPA. Yang ketiga, kalian tidak sedang menerima beasiswa lain yang sejenis, misalnya KIP ataupun bidik misi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kalian sudah diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang sudah terakreditasi ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cakupan beasiswa unggulan. Yang pertama yaitu biaya UKT. Yang kedua yaitu biaya hidup. Dan yang ketiga yaitu biaya buku. Di sini kalian nggak perlu khawatir karena biaya ini udah meng-cover segala kebutuhan kalian. Jadi insya Allah kalian nggak bakal jadi beban keluarga. Oke, jadi aku akan menceritain pengalaman aku daftar beasiswa unggulan ini. Karena kan aku angkatan corona ya, angkatan 2020, semuanya serba online, pendaftaran beasiswa juga online, semuanya online, interview juga online. Dan untungnya di tahunku itu bener-bener rezeki gitu. Seleksinya cuma esai, bikin esai sama interview doang. Udah itu aja. Dan itu aku pesimisnya, mengalahkan rasa pesimisku itu berhari-hari sampai menjelang penutupan pendaftaran. Jadi aku tuh daftar beasiswa unggulan ini 5 jam sebelum penutupan pendaftaran. Jadi 3 Oktober 2020 jam 12 malam itu terakhir submit buat pendaftaran beasiswa unggulan Kemendikbud. Dan aku submit jam 11 malam dong. Gimana? Aku tuh submit di detik-detik terakhir beasiswa unggulan ditutup.
Bayangin, habis Isya jam 7 aku tuh baru nyusun esai, baru ngeprint ini itu dan lain-lain, dan selesai jam 11 malam submitnya. Nah, waktu itu apa aja sih yang aku persiapkan di detik-detik 5 jam terakhir penutupan pendaftaran? Aku itu nyiapin raport, ijazah, kemudian nyusun esai yang judulnya udah ditentukan, yaitu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Kemudian KK, KTP, rekening listrik kalau nggak salah. Pokoknya yang berhubungan dengan keluarga. Kemudian ngisi biodata itu dan selesai submit jam 11 pas tepat. Setelah pengisian itu aku udah nggak mikir apa-apa tuh, nggak mikir mau lolos mau enggak, ya udah nggak apa-apa, karena ya nggak berharap lebih lah sama beasiswa, karena ya orang tuaku udah sanggup bayarin aku UKT, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak terlalu tergantung gitu loh sama beasiswa itu. Tapi suatu hari dikejutkan dengan notif dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa aku lolos beasiswa unggulan tahap pertama. Masih tahap pertama. Oke, jadi setelah tahap pertama kan lanjut tuh ke tahap kedua, yaitu seleksi interview atau wawancara. Bener-bener deh, itu aku baru ngasih tahu ke orang tua gitu. Ayah, ibu, aku lolos tahap 1. Doain ya semoga aku lolos tahap 2. Oke, selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu wawancara. Aku benar-benar di sini tuh optimis banget bakal lolos, sehingga aku persiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Yang aku lakukan apa sih tips dan triknya gitu? Aku tuh ini ya ngelis pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pewawancara beasiswa unggulan. Aku belajarnya dari YouTube. Kemudian aku jawab sendiri menggunakan bahasa aku sendiri. Kemudian aku latih hadap-hadapan tanya jawab dengan cermin di rumah. Nah itu biar apa ya, ngelatih diri kalian buat percaya diri dan buat gak grogi ketika mendapat pertanyaan dari si pewawancara. Dan itu dia pengalaman dan tips dan trik dari aku buat dapetin beasiswa unggulan ini. Untuk kalian yang mau jadi award beasiswa unggulan, tetap semangat, kalian pasti bisa. Kalian harus belajar dari pengalaman aku, kalian harus optimis, berani dulu daftar, gak apa-apa. Masalah hasil mau lolos mau enggak itu urusan belakang, yang penting kita nyoba dulu, siapa tahu lolos kan. Oke, terima kasih, semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.